Hai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan membaca dengan keterampilan berbahasa yang lain. Bersama saya, Endang Setiawati, dosen pengampu mata kuliah membaca literal. Yang pertama, kita akan bahas tentang hubungan membaca dengan menyimak. Menurut Brooks, tahun 1964, menyimak dan membaca mempunyai persamaan. Kedua-duanya bersifat reseptif, bersifat menerima. Perbedaannya, menyimak menerima informasi dari sumber tertulis. Dengan perkataan lain, menyimak menerima informasi dari kegiatan berbicara. Sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis. Kegiatan menyimak juga merupakan faktor penting bagi kebersihan seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Penelitian para pakar atau ahli telah memperlihatkan beberapa hubungan antara membaca dan menyimak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran serta petunjuk-petunjuk dalam membaca disampaikan oleh sang guru melalui lisan, dan kemampuan sang anak untuk menyimak dengan pemahaman ternyata penting sekali. Menyimak merupakan cara atau modal utama bagi pelajaran lisan, verbalizer learning, selama tahun-tahun permulaan di sekolah. Perlu dicatat misalnya bahwa anak yang cacat dalam membaca haruslah meneruskan pembelajarannya di kelas yang tinggi dengan lebih banyak menyimak daripada membaca. Yang ketiga, walaupun menyimak pemahaman listening comprehension, anak-anak sering gagal untuk memahaminya dan tetap menyimpan, memakai, menguasai sejumlah fakta yang mereka dengar atau mereka simak. Kemudian masuk yang keempat, yaitu para siswa membutuhkan bimbingan dalam belajar menyimak lebih efektif dan lebih tertutup lagi agar hasil pengajaran itu lebih efektif atau lebih baik. Kosakata simak, listening vocabulary sangat terbatas, mempunyai kaitan dengan kesukaran-kesukaran dalam belajar membaca secara baik. Kemudian yang kelima, bagi para siswa yang lebih besar atau yang lebih tinggi kelasnya, korelasi antara kosakata baca dan kosakata simak, reading vocabulary and listening vocabulary, memang sangat tinggi, mungkin sekitar 50% atau lebih. Yang kemudian perbedaan-perbedaan atau diskriminasi pendengar yang jelek seringkali dihubungkan dengan membaca yang tidak efektif dan mungkin merupakan suatu faktor pendukung atau faktor tambahan dalam ketidakmampuan membaca. Yang terakhir yaitu menyimak turut membantu sang anak untuk menangkapkan ide pokok atau gagasan utama yang diajukan oleh sang pembicara. Akan tetapi bagi para siswa yang lebih tinggi kelasnya, ternyata membaca lebih unggul daripada menyimak sesuatu yang mendadak dan memahami informasi yang terperinci. Kemudian masuk pada hubungan membaca dengan berbicara. Beberapa proyek penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan membaca. Kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan serta keterampilan bagi pengajaran membaca. Kemampuan tersebut mencakup ujaran yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan sempurna bila diperlukan, perbedaan-perbedaan pendengar yang tepat, dan kemampuan mengikuti serta menelusuri perkembangan urutan suatu cerita. Hubungan antara kejadian dalam urutan yang wajar. Aneka hubungan antara bidang kegiatan lisan dan membaca telah dapat diketahui dalam beberapa kajian, yaitu yang pertama, performa atau penampilan membaca berbeda sekali dengan kecakapan berbahasa lisan. Kedua, pola-pola ujaran orang tuna aksara atau buta huruf mungkin sesekali mengganggu pelajaran membaca bagi anak. Yang ketiga, kalau pada tahun-tahun permulaan sekolah, ujaran membentuk suatu dasar bagi pelajaran membaca bagi anak-anak yang lebih tinggi kelasnya turut membantu meningkatkan lisan mereka. Yang keempat, kosakata khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara langsung. Dawson 1963 mengatakan bahwa andai kata muncul kata-kata baru dalam buku bacaan siswa, hendaklah sang guru mendiskusikannya dengan siswa agar mereka memahami maknanya sebelum mereka mulai membacanya. Kegiatan membaca sangat memberikan pengaruh terhadap keterampilan berbicara. Seperti dalam buku antologi kisah-kisah inspiratif yang berjudul Cinta Membaca mengatakan, dengan membaca aku mampu berbicara dengan wanita, juga orang-orang. Terutama jika aku dihadapkan tes interview yang harus aku lalui ketika seleksi melamar pekerjaan. Wira Swastiaja tahun 2012.
Mengutip pernyataan Wira Sastiaji, maka dapat dimaknai bahwa membaca sebagai ladang pengetahuan memberikan kontribusi terhadap diri pembaca untuk bisa berbicara apa yang diketahui lewat kegiatan membaca. Hubungan keterkaitan antara berbicara sebagai bidang lisan dan membaca di bidang bahasa tulis dapat diketahui melalui telaah penelitian. Data yang ditulis oleh Tarigan pada buku Membaca sebagai Keterampilan Berbahasa tahun 2008 menyebutkan beberapa poin penting manfaat dan tujuan dari membaca untuk berbicara. Hal-hal penting tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu penampilan membaca berbeda dengan kecakapan bahasa lisan. Yang kedua, pola pelajaran ujaran dari tunaksara atau buta huruf dapat mengganggu pelajaran membaca pada seorang anak. Yang ketiga, pada perkembangan dan pertumbuhan usia, membaca memberikan kesadaran linguistik terhadap istilah-istilah baru, struktur kalimat yang baik dan efisien, serta penggunaan kata-kata yang sesuai. Yang keempat yaitu kosakata khusus harus diajarkan secara langsung. Apabila terdapat istilah kosakata baru, hendaklah guru untuk mendampingi dan memberikan pengertian atau pemaknaan agar serta yang diharapkan sebelum memulai kegiatan membaca. Kemudian masuk pada hubungan membaca dengan menulis. Disadari atau tidak, dengan membaca buku selama beberapa jam yang berisi tentang pengalaman seseorang selama bertahun-tahun misalnya, akan membuat kita mendapatkan pengalaman yang sama dengan waktu yang lebih relatif singkat. Kegiatan membaca berbanding lurus dengan kemampuan menulis. Semakin orang banyak membaca, semakin luas wawasan dan pengetahuannya, sehingga ia memiliki cukup referensi dan takkan kehabisan ide untuk menulis. Berikut ini merupakan beberapa manfaat membaca yang dapat mengasah keterampilan seseorang. Yaitu yang pertama, memperluas wawasan. Apapun genrenya, baik fiksi maupun non-fiksi, setiap buku pasti memberikan pelajaran atau pengetahuan yang bisa diambil oleh pembacanya. Setiap menulis, tentunya kita harus menyajikan informasi yang sesuai atau mendekati realita. Jika kamu menulis cerita tentang kucing, terlebih dahulu kamu harus mengadakan observasi terhadap perilaku kucing dan segala hal tentang kucing. Salah satu caranya dengan membaca. Menulis mengenai suatu objek wisata, jika tidak bisa melakukan observasi secara langsung, maka kamu bisa mencari berbagai informasi dengan membacanya. Yang kedua yaitu membaca belajar teknis menulis. Siapakah penulis buku favorit yang karyanya paling sukses di pasaran? Jika sudah, coba baca karyanya dan lakukan analisa apa yang membuat orang-orang bisa begitu mengidolakan karya-karyanya. Jika sudah membaca karyanya, kita pasti bisa menentukan unique selling point dari karya tersebut. Apa saja keunggulannya, apakah dari plotnya atau dari gaya bahasa dan penokohannya, serta masih banyak faktor lain yang bisa kamu pikirkan dan kamu ambil sebagai contoh serta referensi dalam menulis. Yang ketiga yaitu memperkaya kosakata, kalimat, dan cara penyajian. Jika saat menulis kita sering dihadapkan pada kebosanan kata yang itu-itu saja atau 2-3 padanan kalimat yang serupa, itu berarti kita harus lebih banyak membaca. Dalam buku yang kita baca terdapat ribuan bahkan jutaan kata dan kalimat yang bisa memperkaya diksi, pilihan kalimat, dan cara penyampaian yang berbeda. Biasanya tiap penulis memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing. Perbedaan karakteristik tulisan tersebut yang akan membuat tatanan bahasa kita lebih seragam, variatif, dan tidak menjemukan untuk dibaca. Kemudian yang keempat, membuat jalan pikiran lebih lentur. Seringkali kita dihadapkan kesulitan untuk memulai sebuah tulisan, bahkan sejak di kata pertama dalam paragraf. Hal tersebut tak jarang membuat kita merasa jengkel dan kebingungan. Terkadang kita sudah mempunyai konsep dan sudah memiliki gambaran mengenai inti tulisan, akan tetapi begitu sulit untuk kemudian dituangkan. Kebuntuan ini biasanya bisa diatasi dengan cara rajin membaca. Dengan rajin membaca, apa yang kamu pikirkan akan lebih luwes untuk kemudian diuraikan dalam tulisan.
Yang kelima yaitu membuat ide, melimpah dan banyak bahan penulisannya. Pernah mendengar istilah writer blocks? Kebuntuan dalam menulis adalah salah satu tanda kita kehabisan ide dalam tulisan. Tentunya jika kita jarang membaca buku, referensi kita begitu minim sehingga ide dan tak kunjung juga terlintas. Dengan membaca buku di satu waktu, otak kita akan merangsang terbentuknya informasi baru di sistem daya ingat yang siap dipanggil kapan saja, sehingga kemungkinan kehabisan ide dalam menulis akan semakin sempit. Oke, saya rasa untuk pertemuan pertama dalam mata kuliah membaca literal kita akhiri sampai di sini. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.